Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kapanpun kalian menyimak video ini selalu dalam keadaan semangat untuk terus belajarnya. Oke? Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab trigonometri. Nah, kita sekarang melanjutkan materi di identitas trigonometri. Jadi, identitas trigonometri itu apa sih? Nah, identitas trigonometri itu adalah suatu relasi yang melibatkan fungsi trigonometri, itu pernyataan dari trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya itu. Nah, maksudnya apa sih? Nanti kita belajar lebih jauh lagi ya. Nah, di sini ada beberapa rumus trigonometri yang perlu diketahui. Ya. Nah, dari rumus dasar ada 9 nih ya, rumus dasarnya si trigonometri. Pernyataan dasarnya identitas trigonometri yang perlu diingat. Nah, dari rumus-rumus ini nanti bisa dikembangkan lagi menjadi variasi lainnya. Jadi, kalau di materi identitas trigonometri ini yang diperlukan adalah kreativitas kalian untuk memodifikasi gimana caranya mengubah bentuk identitas itu atau pernyataan trigonometri menjadi bentuk yang lebih sederhana atau menjadi sama dengan yang dimaksudnya gitu atau pembuktian. Nah, di sini ada 9 rumus dasar identitas trigonometri. Nah, ini usahakan dipelajari juga, dipahami juga karena akan berlanjut sampai di kelas 11 atau di kelas 12 gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ini nilainya identitas pertama ini ya. Nah, identitas pertama ini bisa kita ubah juga nih. Jadi nggak hanya ini, dari sini bisa kita ubah kalau misalnya kita mau cari sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x itu bisa juga nih, ini si cosnya pindah ke sebelah sini gitu. Jadi kalau misalnya yang ditanyain sin kuadrat x atau sin kuadrat x itu setara dengan apa sih? Setara dengan 1 dikurangi cos kuadrat x gitu. Atau kalau yang dicarinya cos kuadrat x, maka nilainya jadi 1 dikurangi sin kuadrat x ini. Ini penjabaran lainnya dari identitas yang pertama, gitu ya. Kalau nah ini juga nih, ini dari identitas yang pertama nih, yang ini nih sama. Kemudian ini juga dari identitas yang pertama, asal usulnya. Terus tan x itu adalah sin x per cos x. Kemudian nah, tan itu kan kebalikannya kotangan. Maka kalau kotangan kebalikannya nih, kalau tadi tan sin x per cos x, maka kotangan itu cos x per sin x gitu kebalikannya. Kemudian sekan sama kosekan itu kalau sekan x adalah 1 per cos, maka ini juga kita bisa buat kalau misalnya nyari cos itu, cos x itu setara dengan apa? Cos x itu setara dengan 1 per sekan x gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada cos x bisa juga diubah menjadi 1 per sekan x gitu. Kalau kosekan x itu bisa juga kalau kosekan x sama dengan 1 per sin x. Atau kalau misalnya kita ya mau cari sin x, maka setara dengan nilainya 1 per kosekan x gitu. Oke? Kemudian ada sekan kuadrat sama dengan tan kuadrat x ditambah 1. Atau bisa juga dari yang identitas ke-8 ini, kalau yang ditanyain adalah tan kuadrat x, maka hasilnya adalah ini kan satunya bisa ke sini kan ya. Nah, pindah ke sini maka berarti sekan kuadrat x dikurangi 1 gitu. Atau bisa juga sekan kuadrat x sama dengan dikurangi tan kuadrat x sama dengan 1 gitu. Jadi si tannya dipindahin ke sini. Hasilnya 1. Jadi kalau sekan kuadrat x dikurangi tan kuadrat x itu bernilai 1 gitu. Kemudian di identitas ke-9 ada kosekan kuadrat x
kosekan kuadrat X sama dengan kotangan kuadrat X ditambah 1. Nah, ini juga bisa kita modifikasi bentuknya menjadi kosekan kuadrat X. Ini kan kalau pindah ke sini, jadi dikurang ya, kotangan dikurangi kotangan kuadrat X sama dengan 1. Bisa juga bentuknya seperti ini. Atau kalau misalnya yang ditanya adalah kotangan, maka kotangan kuadrat X sama dengan, nih lihat, karena kotangan ini di sini kan ya. Nah, si satunya pindah ke sini nih, gitu. Jadi, sama juga kosekan kuadrat X dikurang 1. Ini juga termasuk identitas-identitas dari penjabaran dari 9 identitas yang ini, gitu. Oke? Nah, untuk contohnya identitas trigonometri itu seperti apa, kita lihat di sini. Nah, biasanya kalau di materi identitas trigonometri itu, biasanya itu kita soalnya itu disuruh menyederhanakan bentuk identitas trigonometri atau membuktikan suatu pernyataan trigonometri gitu. Jadi di sini tinggal kreativitas kalian bagaimana mengubah mengotak-atik pernyataan yang ada di soalnya itu sesuai dengan apa yang dimaksud atau menjadi yang lebih sederhananya gitu. Jadi nanti kita modifikasi bentuknya gitu. Misalnya di sini nih, ini kan disuruh membuktikan bahwa 1 per sin A per cos A sama dengan cos A per 1 ini ditambah ya. Tambah nih, 1 ditambah sin A gitu kan. Nah ini artinya gini, betul nggak sih yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan? Berarti bebas nih, kalian mau mengubah yang di sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan atau sebaliknya. Dari yang kanan dijadiin ke sebelah kiri, bebas aja gitu. Nah sekarang kita mau coba untuk membuktikan yang sebelah kiri kita buat sama dengan yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi 1 per sin A per cos A, gimana caranya supaya sama dengan cos A per 1 ditambah sin A, begitu. Oke, sekarang kita buat 1 dikurangi sin alfa per cos alfa. Nah, ini bentuk ini mau kita ubah ke bentuk yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat dulu unsur yang di sebelah kanan itu ada unsur yang bawahnya itu 1 ditambah sin A gitu kan ya. Nah, ini boleh kita mensiasati gimana caranya supaya muncul 1 ditambah sin A gitu. Kan ini di bawahnya kan cos ya. Maka boleh kita munculkan dikali 1 ditambah sin A per 1 ditambah sin A. Ini dari mana 1 ditambah sin A per 1 ditambah sin A? Dari kita memunculkan supaya bisa dimodifikasi dan bisa dibuat ke bentuk yang ada di sebelah kanan. Nah, kenapa 1 per sin A per 1 ditambah sin A? Karena di sininya kan 1 per sin A. Sedangkan di sebelah kiri kan nggak ada 1 ditambah sin A kan. Jadi kita muncul ini sama bentuknya, bentuk pecahan yang sama. Ini kalau misalnya 1 ditambah sin A per 1 ditambah sin A itu sama aja 1 gitu. Kalau dikaliin sebenarnya sama aja, cuma kita memunculkan ini untuk dimodifikasi gitu. Kemudian, oke, jadi ini yang ada kita kalikan. 1 ditambah sama. 1 dikurang sin X dikali sama 1 ditambah sin X, sin alfa ya, salah bukan sin X, per ini cos alfa dikali 1 ditambah sin alfa, gitu kan. Nah, di sini berarti kita hitung nih, kita kaliin 1 dikali 1, 1. 1 dikali sin X, ya sin X, sin alfa, negatif sin alfa dikali 1, negatif sin alfa, dikali positif sin alfa. Maka, nah ini kan negatif kali positif, negatif. Sin dikali sin, maka sinnya kuadrat. Sin kuadrat X gitu. Per, yang bawahnya kita tulis ulang aja gitu. Karena kan kita mau munculin 1 ditambah sin X kan.
Nah, ini kan nih, kita mau buat muncul di 1 tambah sin X, maka ini kita biarkan seperti ini. Kemudian, nah ini yang ini, oke, ini kan sin X positif sama negatif sin X kan habis gitu ya nilainya. Jadi sama aja positif 1 dikurangi 1, ya hasilnya 0 gitu sama-sama yang satu positif, yang satu negatif, berarti hasilnya 0. Maka yang atas sisanya adalah 1 dikurangi sin kuadrat X per yang bawah cos ini alfa. Cos alfa dalam kurung 1 ditambah sin alfa gitu kan. Nah, ingat lagi nih. Nah, ini berarti kita masuk ke identitas nih. 1 ditambah sin kuadrat X. Identitas yang mana? Ingat lagi. Identitas tadi ada apa? Nah, ini 1 dikurangi sin kuadrat X. 1 dikurangi sin kuadrat X itu nilainya setara dengan cos kuadrat X. Maka yang atas ini kita ubah jadinya cos kuadrat X per yang bawah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa 1 ditambah sin alfa. Oke, nah karena di sini yang atas A kuadrat, yang bawahnya kuadrat, bisa kita coret deh. Ini nggak pakai kuadrat ya. Berarti yang ini kan karena cos kuadrat X, berarti artinya cos dikali cos gitu kan ya, yang bawah cosnya ada 1 gitu, jadi dicoret salah satunya, maka yang atas sisanya tinggal 1 nih cosnya, jadi cos alfa per yang bawah ini juga habis kan udah dicoret nih, 1 ditambah sin alfa begitu, sama dengan ini, sama berarti ini terbukti begitu, bisa ya. Oke, kalau misalnya masih belum paham, coba disimak lagi. Nah, penyelesaian seperti ini memungkinkan sekali prosesnya itu berbeda-beda, tapi menghasilkan hasil yang sama kalau cara mengerjakannya dengan konsep yang benar gitu. Oke, lanjut yang contoh soal nomor kedua dan nomor ketiga. Oke, di sini ada ada tan X dikali sin X ditambah cos X sama dengan apa? Maka kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Gitu kan ya. Gimana nih caranya? Nah, bebas aja sebenarnya sih mau gimana caranya. Cuma kita kaitkan lagi dengan identitas trigonometri yang 9 ini. Yang apa? Yang tadi di kotak. Nah, yang ini nih. Yang 9 ini kita kaitkan dengan yang ada di 9 ini. Jadi kita ubah bentuknya gitu. Oke, yang nomor 2, di sini tan X-nya kita ubah ke identitas tan itu apa? Identitas tan itu adalah sin X per cos X, ya kan? Dikali dengan sin X ditambah cos X. Nah, di sini kita kalikan dulu nih. Sin dikali sin apa? Sin kuadrat X per cos X ditambah cos X. Nah, ini berarti ini kita masuk ke konsep bentuk pecahan. Nah, sama seperti halnya misalnya gini. 2/3 ditambah 1 gitu misal. Kita jangan 1 deh. 5 misal ditambah 5. Nah, ini nggak bisa kita main ditambahin 5 kan? Maka kita harus samain dulu apa? Samain dulu penyebutnya, ya kan? Maka kita ubah juga nih si 5-nya berarti punya penyebut 3. Ini kan penyebutnya 1. Jadinya kan 3, ini 2 ditambah 3 dibagi 1 dikali 5. Berarti kan 15. Bentuknya kayak gitu kan. Nah, sekarang si cos ini kan dia sama juga per 1 nih. Gitu. Karena di sini penyebutnya cos X. Maka kita mau ngebuat si 1 ini, cos X ini punya penyebut cos X juga. Maka jadinya cos X ditambah ini per cos X, ini kita tulis ulang karena dia tidak diubah. Kemudian yang ini cos X dibagi 1. Ya, cos X. Nah, cos X dikali cos X, maka cosnya kan ada 2, dikali 2 ya. Bukan dikali 2, cos dikali cos, maka cosnya
jadi kuadrat X gitu. Nah, maka ini bisa kita satuin nih mereka nih. Bentuknya kayak gini. Sama aja ya. Cos X, berarti kan di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, masuk deh nih kita ke bentuk identitas yang lainnya. Yang mana? Lihat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu senilai dengan 1, ya kan? Di identitas yang pertama, nah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X senilai dengan 1 gitu. Maka ini kita ubah gitu. Jadi 1 per cos X. Masih bisa nggak diubah ke bentuk yang lebih sederhana lagi? Bisa. Ingat, 1 per cos X itu sama juga dengan secant X gitu. Oke? Saya coba kita lihat tadi 1 per cos X. 1 per cos X itu adalah secant X. Jadi nomor 2 tan X dikali sin X ditambah cos X itu setara dengan secant X gitu. Oke? Selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ada secant kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dikali secant kuadrat X sama dengan 1. Maka kita buktikan nih, berarti kita buktikan si secant kuadrat X dikurangi sin kuadrat X secant kuadrat X itu nilainya 1. Gimana caranya supaya yang di sebelah kiri itu hasilnya adalah 1. Begitu. Nah, kita lihat sekarang. Ini kan pembatasnya dikurang ya. Karena mereka sama-sama punya secant X, secant kuadrat X. Sama-sama punya secant kuadrat X. Bisa kita tarik nih secant kuadrat X-nya. Kita keluarin, kita taruh di depan. Maka gini, secant kuadrat X dikali berapa supaya jadi secant kuadrat X? Ya dikali 1. Gitu kan ya? Dikurang secant kuadrat X dikali berapa supaya jadi secant kuadrat X? Sin kuadrat X dikali secant kuadrat X. Nah, karena di sini secant kuadrat X-nya kita tarik ke depan, maka sisanya adalah si sin, gitu kan. Nah, di sini nggak usah bingung, karena secant kuadrat X dalam kurung 1 dikurangi sin kuadrat X itu bentuk lain dari yang di atas ini. Nah, bentuk lain dari ini, gitu ya. Jadi, secant kuadrat X dikali 1 ya secant kuadrat X. Secant kuadrat X dikali negatif sin kuadrat X ya, sin kuadrat X dikali secant kuadrat X, gitu, oke? Nah, sekarang kita mau ubah bentuknya. Nah, ini kan kita udah punya secant kuadrat X dikali 1 dikurangi sin kuadrat X. Ingat lagi nih, kan kita punya 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi cos kuadrat X, gitu kan, di identitas trigonometrinya ya. Terus, berarti secant kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X. Gitu. Maka, di sini, gimana caranya jadi secant kuadrat X dikali cos kuadrat X itu supaya jadi 1. Nah, cek lagi. Tadi kan kita punya secant X itu sama dengan 1 per cos X, ya kan ya? Atau sebaliknya, cos X sama dengan 1 per secant X, ya kan? Maka kalau misalnya secant X-nya kuadrat, maka 1 per cos-nya juga bisa bentuknya kuadrat. Atau kebalikannya, cos kuadrat X ya berarti 1 per secant kuadrat X. Berlaku juga seperti ini. Begitu ya. Jadi ini bisa kita ubah jadi 1 per cos kuadrat X dikali cos kuadrat X, gitu kan? Nih, dari mana tadi? Yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi, secant X itu adalah 1 per cos kuadrat X. Jadi, kita ubah nih bentuknya. Sin kuadrat X adalah 1 per cos kuadrat X. Gitu. Maka, sampai sini. Boleh deh kita coret yang bentuknya sama. Gitu. Nih, berarti ini sama juga 1 dikali cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Berapa jadinya? Atau simpelnya coret, coret. Maka, sisanya adalah 1. Maka, terbukti bahwa sin kuadrat X dikurangi sin secant kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dikali secant kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Begitu ya. Terbukti. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke.
Kalau yang nomor 4 ini kita mengubah ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini kalau bentuk pecahan seperti ini berarti harus paham konsep gimana pecahan gitu ya. Nah, di sini kita akan mengubah ke bentuk lebih sederhana. Oke, jadi ada 1 ditambah tan X per 1 ditambah kotan X, kotan atau kot sama aja ya. Maka di sini kita boleh ubah yang kotan yang bawahnya ini menjadi tan. Kita munculin tan gitu. 1 ditambah tan per 1 ditambah kotan. Nah, ingat kalau tan X di identitas itu kan 1 per kotan X kan. Kot X kan. Maka kalau kotan X ya artinya 1 per tan X gitu. Oke, jadi kita bisa ubah-ubah kayak begini. Nah, maka nih kotan X-nya kita ubah jadi 1 per tan X gitu. Nah, sekarang karena di sini 1, di sini pecahan 1 per tan X, maka 1 ini kita ubah jadi penyebutnya sama-sama punya tan. Karena dia adalah 1, maka jadinya, aduh sebentar, kita tulis dulu. Nah ingat ya, 1 itu bisa berubah jadi apa aja asalkan atas bawahnya penyebut sama pembilangnya itu sama. Karena di sini penyebutnya tan, maka kita munculinnya jadi tan X per tan X. Karena tan dibagi tan ya 1 hasilnya. Sama juga kayak 2 per 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Begitu. Oke? Maka di sini jadinya tan X per tan ditambah 1 per tan X gitu. Oke? Kemudian, maka yang bawahnya itu jadinya adalah 1 ditambah tan per, ini kan sama-sama tan penyebutnya ya, maka kita 1 ini yang atasnya, penulisannya jadi tan X ditambah 1 per tan X gitu. Nah, di sini kita mau menghilangkan, ini kan gini, 1 per pecahan, ada pecahan lagi di bawahnya, penyebutnya pecahan juga. Maka kita ilangin dulu si penyebut yang ini. Nah, gimana cara menghilangkannya? Maka ini kan ini kalau misalnya supaya hilang bukan dihapus ya, tapi kita kalikan juga dengan tan X gitu, supaya nanti bisa dicoret-dicoret gitu. Karena yang di bawahnya kita munculin tan X, maka yang atasnya kita munculin juga tan X gitu. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya di satu ini, maka jadinya tan X per tan X ya hasilnya 1 gitu. Ini juga termasuk modifikasi juga nih. Gimana caranya supaya tan X-nya ini hilang? Maka kita munculin tan X per tan X gitu. Nah yang bawah, tan X-nya bisa kita coret seperti ini. Sedangkan yang atas nanti kita kalikan gitu. Jadi sama dengan 1 ditambah tan X dikali dengan tan X gitu. Karena ini tan X-nya udah dicoret, sudah habis, maka sisa yang bawahnya tinggal tan X ditambah 1, gitu kan ya? Nah, lihat lagi, cek lagi, atas bawah ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, boleh kita coret, gitu. Boleh kita sama-sama dibagi dengan yang sama itu, gitu. Ini kan sama-sama 1 ditambah tan X, ini juga tan X tambah 1, ini nilainya sama kan, mereka berdua ini, cuma beda posisinya aja. Beda posisi, satunya ini di belakang, ini di depan, sebenarnya sama. Maka dia ini adalah senilai, boleh kita coret gitu. Ini sama halnya juga dengan misalnya ada 5x per 5 gitu. Ini 5-nya boleh kita coret kan, maka sisanya tinggal si X. Begitu juga ini, maka sisanya tinggal si tan X gitu. Oke, jadi bentuk yang ini adalah sederhananya dari tan X gitu. Boleh ketika dibuat lebih sederhana, maka hasilnya adalah tan X begitu. Oke, bisa ya. Kemudian di contoh soal nomor 5 ada buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Gitu, terserah nih, sebenarnya bebas mau dibuat yang kanan ke kiri atau kiri ke kanan, bebas aja. Nah, sekarang kita akan buktikannya dari yang sebelah kiri kita ubah menjadi ke sebelah kanan begitu. Oke, maka jadinya
sebelah kiri, kita ubah ke sebelah kanan. Jadi, ini ada tan X ditambah kotangan X. Ingat, tan X itu dia punya identitasnya adalah sin X per cos X. Ditambah identitas kotangan apa? Kebalikannya tan. Maka cos X per sin X, gitu kan. Nah, kan kita mau munculin, nyamain ke sebelah kanan kan. Maka yang bentuk ini kita boleh modifikasi nih. Gini modifikasinya. Per cos X ditambah, sebenarnya di modifikasinya itu boleh gimana aja caranya, yang penting konsep operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian atau bentuk pecahannya harus benar gitu ya. Nah, di sini kan kita mau munculin sin X dikali kosakan X ya kan. Maka di sini boleh kita munculin sin X per sin X. Kenapa sin X per sin X? Ya nggak apa-apa sih, nggak kenapa-napa. Boleh apa aja asalkan tidak merubah bentuk awalnya. Ini kenapa tidak merubah bentuk awal, tapi dia muncul supaya kita mau mengupayakan bentuknya jadi secant X dikali kosekan X gitu. Nah, ini kalau sin X per sin X, ini kan sama aja 1. Jadi sebenarnya 1 dikali sin X per cos X itu ya tetap aja sin X per cos X. Cuma kita munculkan untuk mengupayakan supaya muncul seperti ini bentuknya gitu. Sama dengan, maka yang atasnya jadi sin dikali sin. Berarti sinnya kuadrat X gitu. Terus yang bawah cos X dikali sin X ditambah cos dikali cos. Maka cos kuadrat X per sin X dikali cos X. Gitu kan. Nah ini boleh kita ubah bentuknya jadi gini. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per, ini kan sama-sama cos dikali sin ya, atau sin dikali cos itu sama aja kayak 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2, sama-sama 6 kan, gitu. Jadi sama nih mereka, boleh kita lebih simple ditulisnya seperti ini, gitu. Nah, yang atas, ingat, nah di sini ada identitas nih, ada identitas sin kuadrat X dikali cos kuadrat X. Apa sih identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X? Yaitu 1, gitu kan ya. Kan sama dengan 1, jadi ini kita ubah jadinya 1. Ingat ya di identitas yang pertama. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Jadi kita ambil yang ini, 1 gitu. Terus yang bawahnya cos X dikali sin X. Nah ini boleh nih kita pecah karena ini bentuknya perkalian. Boleh kita pisahin masing-masing jadi 1 per cos X dikali 1 per sin X. Tapi kalau misalnya di sini bentuknya penjumlahan atau pengurangan, nggak boleh diubah seperti ini bentuknya. Ya, karena ini perkalian, boleh diubah seperti ini bentuknya. Karena 1 dikali 1 ya tetap 1. Cos X dikali sin X ya tetap hasilnya ini. Begitu kan? Nah, baru deh nih bentuk ini itu setara dengan apa ya di identitas trigonometri? Oh, sama juga dengan secant X. Kalau yang ini, kalau sin 1 per sin X itu setara dengan apa? Setara dengan cosecant X. Begitu. Benar kan? Ya, cek lagi di tabel identitas trigonometrinya. Kalau 1 per cos X itu hasilnya adalah atau sama dengan secant X. 1 per sin X itu setara dengan cosecant X. Maka terbukti kalau ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Atau boleh juga coba dicek betul nggak kalau yang sebelah kanan itu kalau diutak-atik sama hasilnya dengan tan X dikali kotan X. Boleh dicoba juga. Oke? Baik, untuk kali ini materi kita selesai. Silahkan dipahami kembali. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.